Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nursetia. Di sini saya akan menjelaskan gaya Lorentz. Oke, di sini ada KI1, KI2, KI3, dan KI4. Lalu selanjutnya ada kompetensi dasar 3.3, 4.3 beserta indikatornya. Nah, kenapa mengambil KD 3.3? Karena di KD 3.3 itu ada di dalamnya terdapat gaya magnetik. Gaya Lorentz itu termasuk adalah gaya magnetik ya. Oke. Sini menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi. Indikatornya menganalisis konsep dan penerapan medan magnetik dalam produk teknologi, menganalisis induksi magnetik dan produk teknologi, menganalisis gaya magnetik dan produk teknologi, melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya melakukan percobaan mengenai fenomena medan magnetik dan gaya magnetik, melakukan percobaan mengenai induksi magnetik. Nah, oke. Coba, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, agar bisa mengetahui kenapa hal ini bisa terjadi, jawabannya akan dijawab di slide-slide selanjutnya. Nah, tapi sebelumnya akan jelaskan dulu ya. Di sini ada baterai yang dihubungkan dengan kabel dan langsung terhubung ke ini ya, ke kawat. Nah, ketika ada arus, kok dia bisa bergeser gitu. Oke. Apakah ada pengaruh si magnet ini atau enggak? Coba kita lihat. Hendrik Antoon Lorentz 1853 sampai 1828 merupakan ilmuwan Belanda yang memiliki kontribusi besar pada bidang fisika. Nah, salah satunya itu adalah fenomena yang tadi ya, atau yang kita sebut gaya Lorentz, merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Jadi ada kaitan antara listrik dan magnet. Oke. Gaya Lorentz pada kawat lurus berarus di medan magnet. Ada dua tinjauan. Yang pertama itu adalah kawat lurus berarus, dan yang kedua itu adalah muatan ya. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik I dan induksi magnetik yang ada atau B. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Oke, saya akan di sini warna merah aja. Pertama ada yang arahnya ke Y, ke sumbu Y nih. Oke, ke Y. Ada arus listrik satuannya ampere. Lalu ke arah sumbu X ada medan magnet satuannya Tesla, dan ke sumbu Z itu ada gaya Lorentz F ya, satuannya Newton. Seperti itu. Nah, si F ini selalu tegak lurus dengan I dan dengan B. Oke. Nah, ketika sebuah kawat dengan panjang L dialiri arus listrik sebesar I dan diletakkan pada suatu medan magnet. Nah, ini ada kawat, terhalang ya, sedikit terhalang ya, warna abunya. Dialiri arus listrik ke atas dan si kawat ini berada di medan magnet ini. Dia akan menimbulkan gaya Lorentz atau yang tadi kita lihat pergeseran ya. Pergerakan sikap. Nah, dapat dihitung menggunakan formula ini. F sama dengan BIL cross sin theta. Kenapa ada cross sin theta? Karena ini sangat berpengaruh dari sudutnya sendiri. Menggunakan kaidah tangan kanan ya.
untuk menentukan arah si F-nya kemana. Arah F ini kemana. Sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk kaidah tangan kanan sendiri, di mana I itu jempol, B itu telunjuk, dan F itu jari tengah. Ini untuk kaidah tangan kanan yang kedua. Di sini ada sudutnya, terlihat ya. Nah, di sini ada sudut. Nah, si F ini selalu tegak lurus dengan I dan B. Oke. Selanjutnya ada gaya Lorentz tarik-menarik pada dua kawat lurus. Di sini ada dua kawat lurus. Nah, oke. Garis ini adalah F ya. Kita lihat. Wah, masuk nih arus. Ini juga masuk arus. Wah, pergerakannya. Coba kalian analisis, apakah benar pergerakannya seperti ini menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, ada formulanya juga ya. Formulanya itu mu0 I1 I2 per 2 VA dikali dengan L atau panjang si kawatnya. Oke. Nah, ini gaya Lorentz tolak menolak pada dua kawat lurus. Bagaimana? Mari kita lihat. Wah, tuh masuk ya. Nah, ini tolak menolak dia. Oke, dianalisis juga ya. Jadi sebetulnya mudah saja menentukannya. Kalau misalkan arusnya dia berlawanan, berarti dia akan tolak menolak. Tapi untuk gambar yang tadi atau ilustrasi yang tadi, dia itu arusnya searah. Dia akan tarik menarik seperti itu. Nah, ini sama F Lorentz-nya. Selanjutnya adalah gaya Lorentz pada muatan bergerak di medan magnet. Muatan bergerak biasanya diidentikan ya dengan elektron biasanya. Ketika terdapat muatan listrik Q yang bergerak dengan kecepatan V pada suatu medan magnetik sebesar B, maka muatan listrik tersebut akan mengalami gaya Lorentz. Nah, seperti ini. Ini ada muatan positif, muatan negatif, ada si B. Nah, gaya Lorentz-nya kemana? Ya, gaya Lorentz-nya itu selalu membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Sini. Cuman yang membedakan apa? Dia arahnya saja. Arahnya dari mana? Dari positif atau negatif muatan. Arah gaya Lorentz akan berbeda tergantung muatan partikelnya. Nah, partikelnya ini sangat mempengaruhi ya. Bila muatan Q positif, maka arah V searah dengan I. Bila muatan Q negatif, maka arah V berlawanan dengan arah I. Seperti itu. Ini adalah arahnya. Mereka akan saling tarik menarik, maka ini seperti ini ya. Terus di sini ada F Lorentz, Q, B, V, cross sin theta. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah ya. Terus di sini juga agak berisik. Oke. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.